Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan dimensi IPS dengan judul Contoh Pengembangan Dimensi IPS. Perkenalkan, nama saya Seina Salsabiela dengan NIM 23060644028 dari kelas 2023B. Dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan matkul Pengembangan Dimensi IPS SD. Apa sih pendidikan IPS itu? Jadi, pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan juga berbagai isu dan masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih dimensi IPS itu? Nah, dimensi IPS ada 4. Yang pertama, dimensi pengetahuan. Yang kedua, dimensi keterampilan. Yang ketiga, dimensi nilai dan sikap. Yang keempat, dimensi tindakan. Untuk dimensi pengetahuan sendiri, tujuan dari pengembangan pengetahuan adalah untuk membantu siswa dalam belajar memahami lebih banyak tentang dirinya, fisiknya, dan juga dunia sosial. Secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup fakta, konsep, dan juga generalisasi yang harus dipahami oleh siswa. Fakta sendiri merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Bisa dikatakan juga fakta dalam ilmu pendidikan sosial ialah semua peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi dalam lingkungan sosial. Untuk contoh-contoh fakta seperti berikut. Contoh ini merupakan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dan contoh kedua merupakan banjir yang melanda di perumahan warga. Contoh yang ketiga merupakan tanah longsor yang terjadi di dataran tinggi. Lalu kita masuk ke dalam konsep. Konsep yaitu suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua fakta atau lebih. Konsep juga bisa dikatakan sebagai kata-kata atau frase yang mengelompokkan, mengkategorikan, dan memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. Contohnya seperti sejarah, antropologi, sosiologi, politik, ekonomi, geografi, dan juga psikologi. Lalu kita masuk ke dalam generalisasi. Generalisasi merupakan hubungan antara dua konsep atau lebih yang menunjukkan adanya hubungan sebab dan akibat, lalu ditarik suatu kesimpulan. Generalisasi memiliki tingkat kompleksitas isi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Mengapa sih fakta, konsep, dan juga generalisasi saling berkaitan? Jadi, fakta, konsep, dan juga generalisasi saling berhubungan dan berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam kehidupan dihubungkan oleh konsep IPS melalui suatu ide, sedangkan konsep-konsep IPS dihubungkan oleh generalisasi melalui sebuah penalaran. Dimensi keterampilan. Keterampilan dalam pendidikan IPS terwujud dalam bentuk kecakapan mengolah dan menerapkan informasi yang penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat yang demokratis. Dimensi keterampilan mencakup 4,
Ada keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan meneliti sendiri, keterampilan ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Lalu yang kedua, keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir banyak berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. Yang ketiga, keterampilan partisipasi sosial. Dalam belajar ilmu pengetahuan sosial, siswa perlu dibelajarkan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat merupakan keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, khususnya dalam inquiry sosial. Lalu, dimensi nilai dan sikap. Nilai dan sikap merupakan seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir dan juga bertindak. Nilai dibedakan menjadi dua, yaitu nilai substantif dan juga nilai prosedural. Nilai substantif sendiri merupakan nilai yang menjadi pegangan seseorang terkait sesuatu hal, sedangkan nilai prosedural merupakan nilai ini tuh perlu dilatih atau dibelajarkan, seperti nilai kemerdekaan, toleransi, nilai kejujuran, nilai kebenaran, dan nilai menghargai pendapat orang lain. Dimensi tindakan. Tindakan sosial ini merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan sosial dapat memungkinkan siswa menjadi aktif dengan jalan berlatih secara konkret dan praktik, serta belajar dari apa yang diketahui dan dipikirkan tentang isu-isu sosial yang harus dipecahkan oleh siswa itu sendiri. Ada 3 model aktivitas dimensi tindakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, merupakan percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas, seperti cara berorganisasi atau bekerja sama dengan teman yang lainnya. Yang kedua, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya saat siswa diajak untuk pembelajaran inquiry. Kesimpulan yang dapat saya ambil, kesimpulannya, dimensi IPS diajarkan secara terpadu melalui 4 kajian, yaitu geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Pembelajaran IPS berbasis pada konseptual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman sekelilingnya. Dimensi IPS yang komprehensif mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan atau knowledge, dimensi keterampilan atau skills, dimensi nilai dan sikap atau value and attitude, dan dimensi tindakan atau action. Walaupun keempat dimensi ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun dalam proses pembelajaran, keempat dimensi ini saling melengkapi untuk kepentingan menganalisis dalam pembelajaran. Sekian dari presentasi yang sudah saya paparkan, dari materi yang saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.